Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kultim Kuliah 3 Menit. Di sini saya akan membahas tentang disiplin ilmu saya sendiri, yaitu ekonomi. Jadi jauh sebelum ekonomi menjadi sebuah disiplin ilmu yang terstruktur atau sistematis, pemikiran tentang ekonomi sudah ada sejak zaman kuno. Pada dasarnya, ekonomi berakar daripada bagaimana manusia mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan mereka yang tak terbatas. Istilah ekonomi itu sendiri berasal daripada bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan juga nomos yang berarti aturan. Yang dimana apabila dua kata itu digabungkan akan menjadi aturan rumah tangga. Ini menunjukkan bahwa ekonomi pada mulanya dipandang sebagai sebuah seni untuk mengelola rumah tangga secara efisien untuk menjamin kelangsungan dan juga kesejahteraan hidup. Konsep ini banyak dikemukakan oleh para pemikir ekonomi, salah satunya yaitu Xenophon, yang kemudian oleh Plato dan juga Aristoteles yang membahas tentang ekonomi namun dalam konteks etika dan juga keadilan. Mereka mempertanyakan tentang bagaimana kekayaan itu didistribusikan dan juga peran pemerintah dalam perekonomian. Socrates misalnya yang menekankan pada kebijaksanaan dalam pengeluaran dan juga kritik terhadap konsumsi yang berlebihan. Sepanjang sejarahnya, tujuan dasar daripada ekonomi berpusat pada bagaimana kemakmuran dan juga kesejahteraan itu terjadi, baik itu secara individu maupun masyarakat. Meskipun dahulu ekonomi belum terformulasikan seperti sekarang, namun gagasan bahwa sumber daya itu terbatas dan juga keinginan dan kebutuhan manusia yang tak terbatas itu sudah ada sejak lama. Yang dimana ini merupakan masalah fundamental daripada ekonomi itu sendiri, yaitu bagaimana manusia membuat pilihan dalam menghadapi kelangkaan. Kemudian kita masuk ke dalam poin berikutnya, yaitu perkembangan ekonomi yang dimulai daripada merkantilisme dan juga fisiokrat di era praklasik, di mana merkantilisme itu sendiri berfokus pada akumulasi kekayaan seperti logam mulia melalui cara surplus perdagangan dan juga peran pemerintah yang kuat. Sedangkan fisiokrat itu sendiri mengatakan bahwa kekayaan itu datang daripada pertanian dan juga menghancurkan sistem laissez-faire, di mana campur tangan pemerintah seminim mungkin. Kemudian kita masuk ke dalam era ekonomi klasik di abad ke-18 sampai abad ke-19, di mana abad ini juga dikatakan sebagai abad kelahiran ilmu ekonomi modern yang dipicu oleh Adam Smith dengan bukunya The Wealth of Nations, yang sehingga Adam Smith dikenal sebagai bapak ilmu ekonomi. Adam Smith juga memperkenalkan tentang konsep invisible hand, di mana biarkan mekanisme pasar mengatur dirinya sendiri, dan juga pentingnya spesialisasi dan juga pembagian kerja serta adanya pasar bebas. Kemudian ada tokoh-tokoh lainnya seperti David Ricardo dengan teori perdagangan dan juga nilai kerjanya, dan juga Thomas Malthus dengan teori populasinya, sehingga pemikiran-pemikiran daripada tokoh ini menjadi dasar daripada studi ekonomi mikro. Kemudian kita masuk ke tahap perkembangan selanjutnya, yaitu era ekonomi neoklasik di akhir abad ke-19 dan di awal abad ke-20, di mana mereka mengubah fokus nilai ke utilitas marginal, mengembangkan analisis matematis dan juga berfokus pada perilaku rasional individu. Kemudian kita masuk ke dalam abad 20 di era ekonomi Keynesian yang dipicu oleh depresi besar, yang dimana John Maynard Keynes sebagai pelopor daripada mazhab Keynesian itu sendiri berpendapat bahwa perlunya ada intervensi pemerintah baik dari segi fiskal maupun moneter dengan tujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi, sehingga pemikiran ini menjadi dasar daripada studi ekonomi makro. Ekonomi telah berkembang daripada sekedar filosofi tentang pengelolaan sumber daya dan juga etika menjadi sebuah disiplin ilmu yang sistematis, menggunakan metode ilmiah untuk menganalisis dan juga memahami kompleksitas daripada perilaku manusia dalam menghadapi kelangkaan. Singkatnya,
Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mengajarkan tentang bagaimana manusia mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan juga keinginan mereka yang tak terbatas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada pendapat dan saran yang ingin disampaikan, mohon tulis di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.